Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun. Pada bab sekarang kita sudah mencapai bab 13, di mana bab 13 ini tentang controlling access to file di Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di dalam bab 13 ini kita terdapat banyak pembahasan. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah basic Linux permission, lalu ada user group order, lalu change ownership, lalu change permission, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam basic Linux permission. Jadi, ketika teman-teman memiliki permission, read itu apa, write itu apa, dan execute itu apa. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari permission yang akan saya bahas ini. Langsung saja buka ke dalam terminal. Nah, kita coba ls terlebih dahulu, ls lalu enter. Nah, di sini saya terdapat dua file yaitu show.txt dan text.txt. Nah, lalu kita akan coba lebih detail yaitu ls -l. Enter. Nah, di sini terdapat abjad-abjad atau huruf yang mana di masing-masing memiliki arti. Nah, misalkan file dia pasti depannya tidak ada D, dan kalau directory pasti depannya D. Seperti contoh di public. Nah, ini directory awalnya D, sedangkan yang file yaitu show.txt itu tidak ada, awalnya itu min. Nah, apa maksud dari itu? Nah, R itu artinya read, atau berarti kita bisa melakukan read pada directory up. Dan kalau W itu write, dan kalau X itu execute. Nah, jadi apa itu permission? Nah, jadi ketika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses read pada directory, berarti teman-teman bisa list directory tersebut atau melihat isi dari directory atau ls. Lalu ada write, itu bisa memodifikasi file tersebut, bisa melakukan penambahan directory atau delete. Lalu execute itu merunning sebuah file dan bisa cd ke directory atau masuk ke dalam directory. Nah, mungkin penjelasan di pembahasan pertama ini selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan lanjut ke pembahasan user group other, dimana sebelumnya kita sudah membahas basic Linux permission. Dari setiap file dan directory. Nah, sekarang kita user group order. Kita langsung saja buka ke dalam terminal dan Debiannya. Lalu kita akan coba lihat detail dari setiap file dan directory dengan ls -l. Nah, di sini terdapat abjad-abjad ataupun huruf seperti drx, wrx, strip x, r strip x. Terdapat nama dan nama-nama dan juga directory di sini, dan di sini file. Nah, lalu apa sih maksud dari semua ini? Nah, di sini itu terdapat nama-namanya, yaitu jika D itu directory, nah jika strip seperti ini itu file biasa, bukan directory. Nah, lalu di sini terdapat nama, ya misalkan saya di public terdapat nama di sini, nama Arjun. Nah, itu adalah user. Jadi directory ini milik si user Arjun ini. Lalu yang kedua di sini ada nama juga, yaitu Arjun. Nah, itu adalah grup.
dari direktori Arjun. Nah, ini milik grup Arjun. Jadi setiap saja grup dari direktori don public ini milik grup Arjun. Jadi siapa saja yang ada pada grup Arjun akan mendapatkan permission yang sama. Semisal ada user baru, contoh user tes 2 atau user tes 3, lalu dia masuk ke dalam grup Arjun, maka dia akan mendapatkan permission yang sama dengan grup Arjun ini. Begitu juga file. Nah, lalu tadi ya D itu directory dan yang strip ini adalah file biasa. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan pada awal ini? Nah, kita abaikan saja yang D ini karena itu bukan termasuk dari permissionnya. Nah, lalu di sini ada rwxr yang dimana itu merupakan user ya, yang mana itu adalah user untuk permission untuk user, dan rwx itu adalah read write execute, dimana semua bisa mendapatkan akses read write dan execute. Lalu selanjutnya ada itu r strip x, yang mana itu adalah permission group. Nah, itu adalah permission untuk grup. Yang r strip x itu adalah read execute. Nah, untuk write-nya itu strip, jadi tidak ada. Jadi setiap grup itu yang di dalam grup mendapat akses permission read execute. Lalu yang ketiga itu ada juga r strip x, dimana itu adalah order. Nah, order user permission untuk order user yang dia bukan user Arjun, jadi bukan juga user yang di dalam grup, jadi siapa saja. Nah, order itu adalah siapa saja. Jadi itu terdapat user untuk grup, permission untuk grup, ada juga untuk user, ada juga untuk order. Nah, itu semua bisa diganti. Nanti kita akan coba mengganti. Nah, mungkin untuk penjelasan pada kali ini selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu change ownership, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang user group order. Nah, langsung saja kita buka ke dalam Debian dan terminal. Nah, di sini kita akan coba mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Nah, kita di sini akan ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua file, yaitu show.txt dan tax.txt. Lalu kita akan coba lihat detailnya, yaitu ls-l. Nah, di sini hak kepemilikannya ya adalah user Arjun, dan kita akan coba membuat file baru dengan perintah touch yang sudah diajarkan pada video sebelumnya. Dengan touch, lalu namanya yaitu ownership.txt. Enter. Nah, di sini otomatis akan terbuat filenya. Lalu kita coba ls. Nah, di sini file ownership masih hak kepemilikannya yaitu user saya, yaitu user Arjun. Nah, kita akan coba membuat user baru dan mencoba mengganti hak kepemilikan file ini. Jadi file ini sudah bukan milik user saya lagi, yaitu dengan cara kita masuk terlebih dahulu ke dalam
user root dengan su, lalu masukkan passwordnya. Nah, kita akan coba membuat user dengan sudo dengan perintah add user dengan nama new owner. Nah, dengan nama new owner lalu kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Saya masukkan yang mudah saja, yaitu 2345. Ulangi passwordnya dan full name di sini saya lewati saja, langsung enter, lewati saja semua ini, lalu kita Y. Nah, di sini sudah terbuat usernya, yaitu kita cek dengan dalam home dengan cd, lalu kita ls. Nah, di sini sudah terdapat user new owner, dan di sini di dalam home ini kita bisa melihat user yang ada, yaitu ada 2 user. Nah, lalu kita akan membuat file dengan nama ownership. Dia kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Nah, file ownership ini jika hanya bisa di read dan write oleh user, oleh group dan other bisa di read saja, dan oleh other juga, atau user yang bukan di grup Arjun ataupun user yang bukan user Arjun. Langsung saja kita cd. Nah, jadi di sini caranya adalah kita harus masuk dulu ke user new owner dengan cara su new owner. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini bahwasannya user new owner ini dia berada di grup new owner dan juga dia merupakan user new owner. Berarti dia kehitung other untuk mengakses file ownership. Kan perintah nano ownership .txt. Nah, enter. Maka dia ada tulisannya, adalah permission denied. Tidak bisa melakukan writing di sini. Kita exit saja dengan Ctrl X, Ctrl N. Nah, lalu kita akan coba merubah hak kepemilikan menjadi new owner seperti itu, dan juga kita akan mengubah grupnya menjadi new owner. Masuk ke su, masukkan passwordnya. Nah, lalu kita masukkan perintah chon lalu new owner titik 2 new owner ownership .txt. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita akan merubah hak kepemilikan yaitu ke user new owner dan juga grup new owner. Nah, dengan ke file ownership kita enter. Nah, lalu kita ls min l. Nah, maka file ownership akan otomatis merubah, yaitu new owner menjadi user new owner dan juga group new owner. Nah, selanjutnya kita akan coba mengganti permission suatu file yang mana sebelumnya kita sudah mengganti ownership pada suatu file. Nah, kita sekarang akan coba mengganti permission suatu file. Langsung saja buka ke dalam Debian dan terminal.
Nah, kita langsung saja cek ls min l. Nah, ownership .txt ini menjadi user new owner. Pada video sebelumnya kita sudah mengubahnya menjadi user new owner dan juga group new owner, yang mana permissionnya baru min strip rw strip r strip r strip. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mengubah permissionnya, yaitu dengan kita membuat file baru dengan perintah touch dengan nama permission. .txt. Nah, lalu kita lihat dengan ls min l. Nah, permission .txt sudah terbuat. Ini bagian grup itu bisa melakukan write. Jadi siapa saja yang berada di grup Arjun itu bisa melakukan write. Yaitu kita dengan mengubahnya yaitu dengan menggunakan perintah chmod g plus w dan nama filenya yaitu permission.txt. Nah, apa maksud dari ini? Nah, chmod itu untuk mengganti permissionnya, lalu g itu adalah group dan w itu wait. Jadi kita akan menambahkan wait pada group pada file permission.txt. Lalu kita enter. Sorry, ada sedikit kesalahan mengetik. Nah, lalu kita coba lihat dengan ls min l. Nah, maka pada file permission.txt sudah berubah ya, ada pada bagian grup terdapat void. Lalu user new owner masuk ke dalam grup. Kita akan coba masukkan user new owner pada masukkan ke grup Arjun, sehingga user new owner dia bisa mengakses permission.txt. Kita coba masukkan dulu ke dalam root lalu masukkan passwordnya. Nah, lalu kita coba cd titik 2 lalu enter, lalu kita ls. Nah, di sini kita akan membuat user new owner ke dalam grup Arjun, yaitu dengan cara masukkan sudo usermod min ag, grupnya yaitu Arjun, dan kita masukkan user new owner. Enter. Nah, maka dia akan otomatis masuk ke dalam grup Arjun. Kita masuk ke dalam Nah, lalu kita masuk ke dalam new owner. Enter. Nah, sudah masuk ke dalam new owner. Lalu kita ls no permission.txt. Nah, sudah bisa. Kita coba 1 2 3, lalu kita Ctrl X Ctrl Y enter. Nah, maka dia akan ada. Nah, maka dia akan ada. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan word itu atau w, atau kita ingin menghapus word itu, yaitu bisa dengan cara kita ls terlebih dahulu, ls -l. Nah, kita akan coba menghilangkan w ini.
yaitu bisa dengan cara memasukkan perintah chmod gmin w permission. .txt. Nah, jadi maksudnya adalah ini chmod perintahnya dan ini g group dan kita ingin menghilangkan w atau word. Lalu kita enter. Nah, lalu kita cek lagi ls min l. Enter. Nah, maka word itu sudah tidak ada. Di sini cuma tersedia read doang. Nah, lalu kita akan coba pada new owner, kita akan coba masuk ke dalam user new owner, masukkan passwordnya. Nah, lalu kita akan coba dengan perintah nano. Nah, maka di sini not while table atau tidak bisa memasukkan writing pada file ini. Nah, mungkin untuk penjelasan sekarang selesai, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang execute permission. Nah, pada sekarang kita akan mengeksekusi sebuah file ataupun directory. Jadi permission eksekusi itu jika kita gunakan beberapa file, berarti kita bisa running file tersebut. Dan jika execute permission pada directory, berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Jadi misal user dia mendapatkan permission execute, dia bisa melakukan running ke file dan juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke dalam Debian dan Ubuntu. Debian dan terminalnya. Nah, di sini saya memiliki user Arjun dan juga user new owner. Pada default seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write pada dalam user Arjun ini. Contoh di sini saya masuk ke dalam user new owner. User new owner, lalu saya coba cd Arjun. Nah, maka dia permissionnya denied karena bagian other ataupun group itu tidak diberikan permission execute, sehingga tidak bisa melakukan masuk atau cd. Caranya bagaimana agar kita bisa masuk? Caranya kita masuk terlebih dahulu ke dalam root. Nah, lalu kita coba menambahkan permission execute dengan seperti biasa chmod. Oke, kita juga akan menambahkan write-nya juga gx yaitu Arjun. Dan juga kita akan menambahkan pada other. Kita juga akan menambahkan write, dan juga pada grup kita akan menambahkan write. Nah, maka kita akan coba lagi ke new owner. Nah, lalu kita coba cd Arjun slash. Nah, maka dia akan bisa. Lalu jika kita memiliki permission execute pada suatu file, di sini saya hilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan juga group. Kita ke cd
Lalu kita min chmod min x Arjun slash. Oh, jadi kita harus masuk dulu ke dalam su. Nah, lalu kita coba chmod min x Arjun, dan juga kita pada other. Oh, nah lalu kita coba ls min l. Nah, maka pada bagian Arjun ini dia tidak ada permission execute. Jadi kalau misalkan execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell atau dengan tidak bisa merunning yang .txt. Nah, kita masuk dulu ke su Arjun ls. Nah, maka dia hanya bisa ke dalam shell atau berbasis shell, bukan .txt. Kita akan coba membuat yaitu touch c.sh, lalu kita enter. Nah, dia sudah otomatis terbuat. Lalu kita akan coba masuk dengan nano c.sh. Nah, lalu kita masukkan yaitu echo tanda petik di atas, lalu kita hello, word, tanda petik atas lagi, tanda seru, lalu tanda petik lagi. Nah, lalu kita save, lalu y dan enter. Nah, lalu kita akan coba masuk ke dalam su new owner. Lalu kita akan coba // c.sh. Nah, maka dia permission denied. Nah, lalu kita akan coba masuk ke dalam su Arjun lalu kita kita ls min l. Nah, maka dia ternyata c.sh ini belum mempunyai permission execute pada bagian user. Jadi kita akan menambahkan dengan ke su masukkan passwordnya, lalu chmod get plus su plus x c.sh, lalu kita enter. Nah, lalu kita coba masuk lagi ke dalam su Arjun. Nah, lalu kita coba /c.sh. Nah, maka dia akan keluar hello world. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan
atau pembahasan kali ini, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba mereview perintah ataupun komen chmod yang kita gunakan pada video sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Contoh kita ls min l. Nah, dengan perintah chmod ini kita bisa merubah permission. Di video sebelumnya, kita sempat menggunakan definisi user, ataupun group, ataupun other. Harus ingat teman-teman, kalau misalkan perintah chmod, misalkan u plus r, berarti dia itu menambahkan permission read pada user. Dan juga misalkan user w, berarti permission word menambahkan permission word pada user. Dan sedangkan jika x berarti menambahkan permission execute pada user. Nah, dan ingat kalau misalkan user itu dia ada pada bagian awal, di sini rwx, group read, execute, dan juga pada other. Nah, misalkan, jika u itu adalah user. Nah, sedangkan jika g itu adalah group, dan jika o itu adalah other. Nah, perlu teman-teman ingat ya tentang 3 hal ini. Lalu jika teman-teman juga ingin menambahkan suatu permission, bisa dengan menggunakan tanda plus. Jika teman-teman ingin mengurangi atau menghapus permission dari sebuah file atau directory, bisa menggunakan tanda strip atau minus. Nah, kita contoh di sini dengan chmod akan menambahkan pada grup atau mengurangkanlah pada grup, dan menambahkan mengurangi execute pada directory download. Nah, kita bisa dengan cara seperti ini, yaitu chmod g strip x atau g min x download, dan di sini masukkan file atau directory yang teman-teman ingin rubah. Nah, lalu di sini juga ada r, yaitu read. Nah, lalu jika w itu adalah write. Lalu jika x, yaitu jika x adalah execute. Dan jika ada satu lagi, yaitu d. Nah, d itu adalah directory. Nah, ini dia yang perlu teman-teman ketahui dalam chmod ini atau permission. Nah, untuk penjelasan kali ini kita sampai sini. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan chmod dengan number, di mana pada video sebelumnya kita sudah mereview chmod, yaitu dengan chmod yang seperti biasa menggunakan huruf. Nah, sekarang kita akan menggunakan number. Nah, waktu kemarin kita menggunakan huruf, yaitu G, group, U yaitu user, O adalah other, R yaitu read, dan permissionnya R yaitu read, word yaitu W, X yaitu execute. Nah, kita sekarang akan menggunakan number, yang mana ini bisa memudahkan dalam memberikan permission. Kita langsung saja masuk ke dalam Debian-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jika kita mau execute,
maka dia numbernya yaitu 1. Nah, jika kita ingin permission word, maka numbernya yaitu 2. Nah, terus jika kita ingin permission read, yaitu 3. Nah, contoh kita akan membuat terlebih dahulu sebuah file dengan touch number permission .txt. Nah, lalu kita ls -l. Nah, maka di sini permissionnya yaitu rw strip r strip r strip. Nah, kita akan coba mengubahnya yaitu dengan menjadi rwx, yaitu yang user itu full access rwx, lalu yang group 2 yaitu read dan execute yaitu rx, lalu yang other itu read dan write yaitu rw. Nah, lalu kita masukkan perintahnya yaitu chmod dengan angka 756. Nah, lalu number permission .txt. Nah, lalu apa itu angka dari 756 ini? Nah, baik, yang pertama itu 7 yaitu karena memberikan full access pada number permission txt. Saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini, yaitu execute yaitu 1, write 2. Ini read itu 4 ya, bukan 3. Jadi ini 4, ini 4. Nah, jadi ini 1, 2, 4. Jadi ditambahkan, jadi jumlahnya 7, jadi full access. Terus apa itu yang kedua, yaitu untuk grup yaitu 5. Nah, 5 itu karena kita ingin akses write dan ingin akses read dan execute yaitu rx, jadi 4 ditambah 5, 4 ditambah 1, lalu kita ada satu lagi itu other yaitu 6 itu dari read dan write yaitu 2 tambah 4, jadi jumlahnya 6. Nah, kita enter. Nah, maka dia akan berubah, yaitu kita coba cek ls -l. Nah, maka dia sudah berubah menjadi rwx r strip x rw strip. Nah, jika kita ingin menghilangkan rwx ini pada user sehingga user hanya bisa melakukan rw, saya dengan chmod lalu ini tinggal dikurangi yaitu menjadi 6. Nah, jadi aksesnya cuman read dan write. Kita enter lalu ls -l. Nah, kita sudah berubah menjadi rw saja, tidak ada execute. Nah, mungkin untuk penjelasan permission chmod dengan number sampai sini, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu chwn pada directory, dimana pada video sebelumnya kita chwn itu hanya pada file, dan pada sekarang kita pada directory. Nah, baik, langsung saja kita buka ke dalam medianya lah. Nah, saya sedang berada di user Arjun, user yang biasa. Nah, saya akan ls
Nah, kebetulan saya mempunyai, yaitu kita akan membuat sebuah directory. Kita akan membuat sebuah directory yaitu dengan mkdir dir1. Lalu kita akan coba membuat lagi di dalamnya, yaitu mkdir dengan menggunakan absolute path, yaitu dir1/dir2. Kita enter. Nah, kita akan membuat lagi, yaitu dir3. Kita enter. Nah, maka kita akan coba ls dir1, maka dia akan ada dir2. Lalu kita ls dir2, ls dir1/dir2, maka dia akan ada dir3. Nah, lalu kita akan coba, yaitu ls min l. Nah, maka hak kepemilikan dari dir1 ini adalah user Arjun atau user yang kita biasa pakai. Nah, kita sekarang akan mengubah hak kepemilikan dari directory dir1 ini menjadi user new owner yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kita akan masuk ke root, masukkan passwordnya, lalu kita coba kita ls, jadi cd ls. Nah, maka dia ada dua user, yaitu user Arjun dan user new owner. Kita akan merubah directory dir1 menjadi hak kepemilikan user new owner, yaitu dengan chown new owner (2) new owner. Dan nama itunya adalah dir1. Nah, maka dia akan merubah, dan ini maksudnya menjadi user new owner dan juga group new owner. Nah, tapi jika dengan menggunakan cara ini, si directory kan ada di dalamnya tuh ada juga dir2. Di dalam dir1 itu ada dir2, dan di dalam dir2 ada dir3. Nah, maka jika menggunakan cara ini, yang keganti hak kepemilikannya hanyalah dir1. Maka dir2 dan dir3 hak kepemilikannya akan tetap dimiliki oleh user Arjun. Maka saya punya cara, yaitu dengan menggunakan ditambah, yaitu di setelah chon, yaitu min r besar dengan ditambahkan min r besar. Lalu kita enter. Oh, kita harus kembali dulu ke dalam ke cd Arjun. Nah, jadi kita masukkan lagi. Nah, yaitu chon min r besar new owner (2) new owner dir1. Kita enter. Nah, lalu kita ls min l. ls min l. Nah, maka dia mana? Ini dia dir1 sudah berubah jadi new owner dan new owner, user new owner dan group new owner. Lalu kita coba masuk ke dalam cd dir1, lalu kita ls min l, ls min l. Nah, maka dia juga akan menjadi hak kepemilikannya user new owner dan juga group new owner. Lalu kita cd dir2,
dan kita ls min l. Nah, maka diartikan juga menjadi user new owner dan juga group new owner. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan kita, yaitu chmod pada directory. Yang ini merupakan pembahasan terakhir. Nah, kita akan coba melakukan chmod pada sebuah directory, dimana pada video sebelumnya kita sudah melakukan chmod dengan number, review chmod, change permission, execute permission itu pada suatu file, dan sekarang kita pada suatu directory. Langsung saja kita masuk ke dalam Debian-nya. Nah, di sini kita akan coba ls terlebih dahulu. Nah, kita akan coba membuat suatu directory, yaitu mkdir chmod test. Enter. Nah, maka dia akan otomatis terbuat dengan ls min l. Nah, dia terbuat, itu chmod test, dan dia hak kepemilikannya yaitu Arjun dan grupnya Arjun. Lalu di sini kita akan coba menghilangkan permission execute pada bagian user, dan juga kita akan menambahkan permission write pada group, dan juga other. Kita akan menambahkan permission write pada group dan other. Nah, ini kita untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada directory file. Kita coba masuk terlebih dahulu ke dalam sup, lalu kita masukkan. Nah, kita coba masukkan yaitu chmod. Kita akan coba menambahkan mengurangi execute pada user, yaitu u min x, lalu namanya yaitu chmod test, lalu kita enter. Dan juga kita akan menambahkan write pada grup dengan g plus w, enter. Lalu kita juga akan menambahkan pada other, itu o plus v, enter. Nah, lalu kita ls min l. Nah, maka dia akan otomatis merubah, yaitu rw strip dan x-nya sudah hilang, dan juga rwx, dan juga rwx dan w-nya sudah, atau word-nya sudah ditambahkan. Nah, mungkin untuk penjelasan pada bab 13 ini selesai. Kita lanjut pada bab selanjutnya.